Selamat kepada Ibu Aris selaku Koordinator Pojok Statistik dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, yang terhormat juga kepada Ibu Natria Nurwulan yang akan menjadi pemateri pada hari ini, lalu kemudian yang terhormat juga kepada Bapak Ibu Pembina Pojok Statistik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, lalu yang saya banggakan teman-teman Agen Pojok Statistik tahun 2026 dan juga seluruh peserta yang hadir pada kegiatan Bispota hari ini. Saya selaku Wakil Koordinator 1 Pojok Statistik mewakili Pak Wirya yang hari ini berhalangan hadir begitu memberikan sedikit sambutan begitu sebelum dimulai acara ini berlangsung. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul dalam kegiatan Bispota atau Bincang Suruh Pojok Statistik yang mana diselenggarakan oleh Divisi Metodologi Penelitian Pojok Statistik begitu, yang mana ini Bispota adalah salah satu program kerja rutin yang akan dilakukan oleh Divisi Metodologi Penelitian. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini, terutama kepada Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur yang telah memberikan dukungan penuh dan kolaborasi gitu dalam meningkatkan literasi statistik di lingkungan perguruan tinggi. Bispota ini merupakan salah satu program diskusi yang bertujuan untuk mendekatkan mahasiswa dan akademisi dengan data statistik resmi, sekaligus mendorong pemanfaatannya dalam kegiatan penelitian, analisis kebijakan, maupun kajian sosial ekonomi. Adapun tema yang diangkat pada hari ini yaitu literasi dan pemanfaatan data statistik Susenas untuk penelitian dan analisis sosial ekonomi. Sebagaimana kita ketahui bahwa Susenas atau Survei Sosial Ekonomi Nasional merupakan salah satu sumber data yang sangat penting dalam memahami kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Data Susenas tidak hanya menjadi dasar dalam penyusunan berbagai indikator kesejahteraan, tetapi juga menjadi sumber yang sangat kaya untuk penelitian akademik, terutama di bidang ekonomi pembangunan, kebijakan publik, dan studi kesejahteraan masyarakat. Begitu kira-kira. Kemudian melalui kegiatan ini, kami sangat berharap para peserta dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana membaca, mengakses, dan memanfaatkan data Susenas secara tepat, sehingga dapat digunakan secara optimal dalam penelitian maupun analisis sosial ekonomi. Dan terutama kepada Ibu Natria Nurwulan yang kali ini akan menjadi pemateri begitu. Kami sangat berterima kasih sekali karena akan berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait pemanfaatan data Susenas, yang mana Ibu Natria Nurwulan ini merupakan salah satu pegawai di BPS Provinsi Jawa Timur yang berada di Divisi Sosial Ekonomi kalau tidak salah. Nggih, begitu nggih, Ibu? Betul, Bu Ari. Nggih, maka Nggih, dari itu betul. kami sangat berterima kasih sekali Ibu bisa memberikan bisa sharing kepada kami terkait dengan data Susenas, karena data Susenas ini sangat penting bagi kami semua begitu, terutama di lingkungan universitas begitu, sebagai data untuk melakukan penelitian begitu. Kami juga berharap kegiatan Bispota ini tidak hanya menjadi forum untuk mendengarkan materi, namun juga menjadi ruang diskusi yang aktif, kritis, dan inspiratif bagi seluruh peserta. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan kita semua dalam pemanfaatan data statistik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Ari Fauzia Amini atas sambutan yang telah disampaikan. Nah, selanjutnya sambutan akan disampaikan oleh Ibu Ari selaku Koordinator Pojok Statistik UPN Veteran Jawa Timur. Kepada Ibu Ari, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Huda, selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, adik-adik, Bapak Ibu dosen, dan seluruh peserta Bispota pada hari ini. Terima kasih atas antusiasme yang sangat luar biasa. Bispota bertujuan untuk memberikan wadah sebagai wadah diskusi tentang statistik dan pemanfaatannya di lingkungan pendidikan, terutama di perguruan tinggi, yang mana pada kali ini tema yang kita ambil adalah literasi pemanfaatan data Susenas untuk penelitian dan analisis sosial ekonomi. Yang mana kita tahu bahwa Susenas
ini merupakan data first top data yang paling dicari di BPS, di mana variabel-variabelnya itu sangat sering sekali digunakan dalam penelitian, misal tentang kemiskinan, tentang pengeluaran, konsumsi masyarakat. Nah, itu sering sekali digunakan dalam penelitian sosial dan ekonomi karena Susenas ini yang paling menggambarkan bagaimana kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Nah, tujuan dari adanya pengangkatan tema ini adalah agar kita semua dapat mengambil ilmu untuk bagaimana memanfaatkan data Susenas terhadap penelitian yang akan kita lakukan di kemudian hari dan bagaimana mengenal Susenas lebih jauh agar kita dapat mengetahui ya variabel-variabel yang ada di Susenas yang bisa kita ambil, kita manfaatkan. Oh, ternyata ada juga data ini di BPS begitu. Ada juga, oh, ternyata bisa juga bikin penelitian ini menggunakan data BPS. Semoga acara ini dapat bermanfaat, terutama bagi majunya akademik di Indonesia. Terima kasih atas antusiasme yang sangat luar biasa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Ari atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya kita akan memasuki sesi inti acara. Tetapi sebelum itu izinkan saya memperkenalkan narasumber kita terlebih dahulu. Beliau adalah Ibu Natria Nurwulan, SSI, MM, statistisi, ahli muda BPS Provinsi Jawa Timur. Nah, beliau telah menempuh pendidikan di Institut Teknologi 10 November di tahun 2007 dan telah menjadi sarjana statistika. Kemudian telah menjadi magister manajemen di Universitas Bayangkara di tahun 2022. Nah, untuk pengalaman beliau sendiri, beliau telah menjadi Badan Pusat Statistik di Provinsi Gorontalo sejak tahun 2019 dan kemudian sampai sekarang menjadi statistisi ahli muda Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur sejak Februari tahun 2016 sampai sekarang. Baik, tanpa perlu berlama-lama untuk Ibu Natria, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mas Huda atas pengantarnya. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semua. Sebelumnya saya sampaikan dulu salam G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ari Fauzia Amini selaku Wakil Koordinator Pembina Pojok Statistik di UPN Veteran Surabaya. Yang saya hormati juga ada Ibu Ari Thayyibatul Izhar sebagai Koordinator Pojok Statistik BPS Provinsi Jawa Timur untuk Universitas UPN Veteran Surabaya dan agen-agen statistik di UPN Veteran Surabaya serta peserta Bispota pada hari ini yang saya banggakan. Jadi sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya oleh Ibu Ari dan Ibu Arih gitu ya. Jadi eh, tema webinar pada pagi hari ini adalah terkait dengan literasi dan pemanfaatan data statistik Susenas gitu ya. Jadi mungkin kalau sebelumnya adik-adik atau teman-teman semua sudah pernah mendengar Susenas gitu ya. Boleh dong untuk sebelum memulai ini saya ingin bertanya dulu, ada yang sudah tahu belum apa itu data Susenas? Bisa komentar di kolom chat ya. Barangkali ini dari beberapa ada, wah pesertanya banyak sekali ini dari 171 orang gitu. Mungkin ada yang bisa kasih info ke saya, apa ada yang sudah tahu tentang Susenas? Monggo, silakan bisa komentar di kolom chat. Atau bisa bisa kirim komentar kan di kolom chat ya? Baik.
Ini sepertinya Mungkin mungkin tahu datanya, tapi nggak tahu kalau dari Susenas itu, Ibu ya. oke, siap gitu ya. Baik, kalau untuk itu mungkin kita akan lebih mengupas lebih jauh terkait dengan Susenas ini ya. Oke, belum tahu. Oh, belum tahu. Tapi udah pernah dengar BPS kan ya? Baik. eh eh, Maaf, ini saya bisa share screen apa dibantu dari panitia ya? Dibantu dari panitia. Oke, baik. Baik, sudah ada yang merespon ya. Kata Mbak Naila katanya kumpulan data mikro dan makro, Bu. Nanti kita bahas ya. Ada juga dari Mbak Ulin nih, katanya Susenas itu singkatan dari Survei Sosial Ekonomi Nasional yang diselenggarakan oleh BPS, mengumpulkan data terkait sosial dan ekonomi. Betul ya, yang disampaikan oleh Mbak Ulin. Oke, mungkin saya bisa dibantu untuk next slide-nya. Nah, karena pada pagi hari ini kita akan membahas Susenas terkait pemanfaatannya untuk penelitian gitu ya. Satu hal yang mungkin teman-teman atau adik-adik semua perlu ketahui kenapa gitu ya. Kenapa kita menggunakan data Susenas ya. Jadi kalau data Susenas itu karena memang penyelenggaranya merupakan bagian dari lembaga pemerintah, tentunya data yang dihasilkan merupakan data resmi gitu ya. Dalam hal ini lembaga pemerintah Badan Pusat Statistiknya itu adalah sebagai penyelenggara kegiatan untuk pengumpulan data Susenas. Itunya Kemudian sih Susenas Mbak, ini Neta. Aduh. baik, saya lanjutkan. Kemudian Susenas merupakan sumber data sosial ekonomi. Jadi teman-teman, adik-adik semua yang bisa kita ketahui dari Susenas itu dokumennya juga cukup panjang, cukup banyak ya variabel-variabel atau rincian-rincian pertanyaan yang ditanyakan pada saat wawancara atau pengumpulan data mulai dari data individu, ada jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan gitu, kemudian sampai dengan indikator-indikator lain seperti pendidikan, kesehatan. Ada juga pertanyaan terkait dengan kepemilikan aset gitu ya, dan kondisi ekonomi, konsumsi pengeluaran dari masing-masing rumah tangga. Jadi sumber datanya sangat lengkap. Kemudian cakupannya juga cukup luas ya. Jadi Susenas merupakan salah satu kegiatan survei rutin yang dilakukan oleh BPS ya, dengan cakupan seluruh wilayah negara Indonesia ya, mulai dari Provinsi Sumatera Utara, Aceh sampai dengan Papua gitu ya. Jadi meliputi 34 provinsi dan 514 kabupaten kota. Jadi levelnya bisa sampai dengan kabupaten kota selain eh, level nasional dan provinsi. Kemudian Susenas juga ini merupakan salah satu survei tertua ya, bisa dibilang seperti itu di BPS. Jadi series tahunannya banyak gitu ya, dimulai dari tahun 1960-an. Jadi cocok sekali untuk penelitian. Pelaksanaannya rutin, juga ada modul tematik. Jadi untuk sebelumnya di 3 tahun terakhir, setiap 3 tahunan itu kami akan melakukan pengumpulan data terkait dengan tema-tema tertentu, misalnya seperti sosial budaya. Jadi di dalamnya kami akan menanyakan hal-hal yang terkait dengan sosial budaya. Pernah berkunjung ke situs kebudayaan tidak gitu ya? Apakah pernah melihat pertunjukan seni atau menjadi pelaku seni? Apakah pernah mengunjungi perpustakaan gitu ya? Dan lain sebagainya. Atau juga terkait dengan tema pendidikan dan kesehatan. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pendidikan. Uang sakunya berapa gitu ya. Kalau di rumah suka belajar, apakah pernah belajar di luar jam sekolah, kemudian ikut ekstrakurikulernya apa saja dan lain sebagainya gitu ya. Dan tentunya data Susenas juga digunakan untuk evaluasi capaian program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah ya, sebagai eh, gambaran dari indikator pembangunan, juga pemenuhan indikator SDGs. Dan tentunya sebagai
data atau bahan penelitian, Susenas tersedia dalam data mikro. Boleh? Next. Iya, jadi Susenas itu apa? Nah, tadi Mbak Ulin mungkin sudah sempat memberikan gambaran gitu ya. Ini adalah kegiatan rutin yang BPS lakukan untuk mengumpulkan data-data terkait kondisi sosial ekonomi masyarakat gitu ya. Jadi Susenas itu eh, filosofinya adalah memotret. Jadi kita menangkap apa yang ada eh, di wilayah ya, di suatu wilayah yang kita jadikan sebagai bahan eh, objek pengumpulan data gitu ya. Bagaimana kondisi eh, masyarakatnya gitu, mulai dari susunan komposisi jenis kelaminnya, penduduknya gitu ya, dari dilihat dari jenis kelamin, kelompok usianya, kemudian dari tingkat pendidikannya, status perkawinan dan lain sebagainya. Jadi dengan metode tertentu gitu kita akan menentukan sampel untuk masing-masing wilayah di mana nanti di wilayah tersebut akan dilakukan pendataan yang sebelumnya dilakukan pemutakhiran data dulu ya untuk menentukan kerangka sampel. Setelah itu baru kita akan ambil sampel rumah tangganya untuk dilakukan pendataan. Jadi kalau teman-teman, adik-adik semua bisa untuk informasi gitu diketahui, proses pendataan Susenas itu cukup panjang ya, cukup lama. Idealnya pendataan Susenas itu dilakukan selama sekitar 2 sampai 3 jam ya untuk satu rumah tangga sampel karena pertanyaan-pertanyaannya memang cukup banyak dan cukup detail juga agak rigid gitu ya, terutama untuk pertanyaan-pertanyaan terkait dengan konsumsi pengeluaran. Jadi kalau di konsumsi pengeluaran itu nanti ditanyakan juga di rumah tangga tersebut seminggu yang lalu masak apa aja gitu ya. Nah, berasnya habis berapa? Kalau minggu lalu masak sayur asam, bahannya apa saja? Mulai dari eh, bahan pembentuk sayur asem itu kayak daun kangkung, terus kacang panjang, dan lain sebagainya sampai bumbu pelengkapnya gitu ya. Oke, baik kita lanjutkan. Berikut adalah sejarah singkat untuk Susenas gitu ya. Teman-teman mungkin pernah dengar nggak kalau Susenas itu disebutnya Mother of Survey gitu ya. Jadi karena memang pertanyaan atau variabel eh, di dalam dokumen Susenas ini banyak sekali gitu ya, karena memang kaya sekali akan informasi, eh, Susenas ini dikenal dengan istilah Mother of Survey. Kalau bahasa Indonesianya atau bahasa kitanya ibunya survei gitu ya, induknya survei, emaknya nih, wah kalau udah disebut emak nih nggak ada yang ngalah-ngalahin emak-emak ya, kayak saya emak-emak gitu. Nah, jadi Susenas ini awalnya dilaksanakan pertama kali di Pulau Jawa pada tahun 63. 1963. Saya yakin kayaknya yang hadir pada saat webinar ini saat itu masih belum lahir ya. Apalagi peserta webinar yang sekarang ini yang masih unyu-unyu baru kelahirannya pasti di atas tahun 2000 semua ya. Oke, kemudian dengan perjalanan waktu gitu cakupan untuk Susenas diperluas ya di seluruh provinsi itu kecuali untuk Provinsi Maluku dan Irian Jaya pada saat itu ya di awal tahun antara tahun 1964 sampai dengan awal tahun 1965. Di tahun 1967 kembali Susenas dilaksanakan hanya di Pulau Jawa. Kemudian selanjutnya dilaksanakan kembali untuk seluruh provinsi dan sejak tahun 76 sampai dengan sekarang itu Susenas dilaksanakan setiap tahun ya. Kecuali pada tahun 77, 83 dan 88 karena ada eh, kendala ya pada saat itu sehingga Susenas tidak bisa dilaksanakan. Oke, next.
ya. Nah, Susenas itu terdiri dari dua dokumen, kalau misalnya kita bisa sebut demikian gitu ya. Ada dokumen core intinya gitu, ada juga dokumen modul. Jadi kalau modul ini dia istilahnya lebih spesifik atau lebih khusus ya. Eh, Dimulai pada pendataan di tahun 1992 gitu ya. Jadi eh, ada restrukturisasi kuesioner gitu ya. Setiap tahun itu ada kuesioner core dan modul gitu ya. Ada 3 modul yang dicacah bergiliran gitu ya. Jadi ada modul konsumsi pengeluaran, ada modul sosial budaya dan kriminalitas dan perjalanan, ada juga modul kesehatan pendidikan ya. Di tahun 92 ini pertama kali dilakukan pendataan dengan penggunaan kuesioner modul kesehatan, pendidikan, dan perumahan gitu ya. Dengan berjalannya waktu di 93 pertama kali modul konsumsi pengeluaran, kemudian di tahun 94 ada penggunaan modul sosial budaya dan kriminalitas dan perjalanan gitu ya di tahun 94. Kemudian pelaksanaan Susenas modul ini secara bergantian dalam 3 tahun terakhir gitu ya, dalam 3 tahunan maksud saya. Jadi kalau misalnya tahun ini kita menggunakan modul eh, sosial, nanti tahun depan ada modul perumahan, kemudian tahun berikutnya ada modul kriminalitas. Nanti berganti setelah 3 tahun kemudian akan dilakukan pendataan dengan modul sosial kembali, perumahan, kemudian dengan kriminalitas seperti itu. Sampai di tahun 2000 ada pertimbangan metodologi terkait dengan topik kriminalitas dan perjalanan, itu dikeluarkan ya dari modul sosial budaya. Kemudian topik pendidikan digabungkan dengan modul sosial budaya ya. Sehingga sejak tahun 2014 modul ketahanan kriminalitas dan perjalanan itu digantikan dengan modul ketahanan sosial, di mana di dalamnya itu terdapat topik terkait dengan lingkungan sosial. Modal sosial itu seperti eh, partisipasi masyarakat di lingkungannya ya, seperti apakah pernah ikut arisan, apakah terlibat dalam musyawarah desa seperti itu, atau apakah mengikuti pemilihan umum atau pemilihan desa atau melakukan upacara dan lain sebagainya yang berkaitan dengan nasionalisme biasanya gitu. Nah, sejak tahun 2025 kemarin, pelaksanaan pendataan modul kita yang kita lakukan 3 tahunan ini kita gabungkan gitu ya. Jadi kalau Susenas itu kan ada 2 kali ya, di bulan Maret dan di bulan September. Pendataan September itu yang dilakukan untuk pendataan modul yang biasanya setiap 3 tahun sekali, itu temanya akan berubah ya. Sosial budaya pendidikan, kemudian kesehatan dan perumahan, serta ketahanan sosial. Sejak tahun 2025, ketiga modul itu disatukan di bulan September. Baik, lanjut. Oke, nah ini sebagai informasi saja untuk teman-teman dan adik-adik semua gitu ya. Cakupan Susenas Maret 2026. Jadi kami baru melaksanakan pendataan Susenas ya. Yang terbaru ini adalah di bulan Februari kemarin gitu ya. Karena memang Susenas itu istilahnya sebagai estimasi konsumsi pengeluaran. Jadi kami memang menghindari jadwal pengumpulan data pada saat bulan puasa ya gitu. Jadi yang sedianya memang harus dilakukan pada bulan Maret, kita majukan di bulan Februari karena pada saat bulan puasa itu konsumsi eh, masyarakat atau konsumsi penduduk itu pada umumnya akan meningkat. Jadi itu agak berbeda dengan gambaran kehidupan
atau gambaran konsumsi pengeluaran sehari-hari seperti pada umumnya gitu ya. Nah, untuk Susenas Maret tahun 2026 ini di Jawa Timur itu ada eh, untuk wilayah sampelnya ada sekitar 3.209 SLS. SLS ini satuan lingkungan setempat yang terkecil ya. Jadi kalau di Jawa Timur itu ada sekitar 3.209 RT gitu ya. RT di mana masing-masing RT itu kita ambil sampel sebanyak 10 di bulan Maret itu sebanyak 32.090 rumah tangga. Sementara pelaksanaan Susenas di bulan September itu sebanyak 7.490 rumah tangga. Jadi eh, sebagai informasi, pendataan Susenas itu dilakukan rutin setiap tahun sebanyak 2 kali di bulan Maret dan di bulan September. Nah, pendataan di bulan Maret sampelnya memang cukup banyak karena hasil pendataan tersebut nanti akan digunakan untuk estimasi sampai level dengan kabupaten kota. Jadi angkanya bisa menggambarkan kondisi sosial ekonomi hingga level kabupaten kota. Jadi misalnya eh, hasil Susenas Maret 2025 Kabupaten Pacitan, angka melek hurufnya berapa persen, Ponorogo berapa persen, Trenggalek, Tulungagung, dan seterusnya. Tapi kalau September itu hasilnya hanya sampai dengan level provinsi, karena memang sampelnya seperempatnya gitu ya. Jadi hanya seperempatnya dari sampel di bulan Susenas ya. Eh, dan sampel di bulan September itu merupakan eh, subsampel lah, SLS dari sampel di bulan Maret seperti itu. Baik, untuk sampel rumah tangga Susenas 2026 ini merupakan sampel baru. Jadi kami sebelumnya pernah melakukan Susenas panel ya. Susenas panel itu berarti rumah tangga sampelnya tidak berubah sebanyak kurang lebih 4 periode mulai 2024 di bulan Maret itu sampel rumah tangganya tidak berubah. Jadi di Maret kita data, kemudian untuk rumah tangga yang sama kita data kembali di September 2024 gitu ya. Dan 2023 sebelumnya gitu. Ternyata di dalam pelaksanaannya memang banyak cukup banyak kendala atau tantangan yang kita temukan ya sehingga sejak tahun 2025 kami melakukan pendataan untuk sampel rumah tangga yang fresh atau yang baru gitu ya. Jadi rumah tangga yang sudah didata di tahun 2025 itu tidak akan didata kembali di tahun 2020. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Nah, ini contoh kuesioner Susenas Maret di 2026. Jadi untuk mulai dari tahun 2015 sampai tahun 2026 untuk struktur kuesioner gitu ya, baik sebelah kiri mungkin teman-teman dan adik-adik bisa lihat itu adalah kuesioner untuk dokumen Susenas K. Kita biasanya menyebut K itu atau core gitu ya. Kemudian yang di sebelah kanan itu adalah kuesioner KP, modul KP, konsumsi pengeluaran, struktur atau layout, tata letak gitu ya. Kuesioner Susenas sejak 2015 sampai dengan 2026 ini tidak mengalami perubahan, tetapi ada penyesuaian terkait dengan variabel-variabel tertentu gitu ya, atau daftar pertanyaan-pertanyaan tertentu yang kadang-kadang setiap tahun itu ada yang berbeda dari tahun sebelumnya, tetapi selebihnya merupakan pertanyaan-pertanyaan yang sama. Jadi seriesnya masih ada gitu ya, seperti misalnya eh, jenis kelamin, kemudian tingkat pendidikan, kepemilikan dokumen kependudukan, NIK-nya dan lain sebagainya gitu. Oke, baik kita lanjut.
Nah, ini struktur kuesioner Susenas Maret 2026 gitu ya. Sebetulnya hampir sama dengan Susenas Maret di tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau seperti yang bisa adik-adik dan teman-teman ketahui, bisa lihat di layar monitor, kenapa Susenas itu eh, sangat cocok dijadikan untuk bahan penelitian karena memang datanya lengkap gitu ya, cukup lengkap. Kita ada pertanyaan terkait mulai dari keterangan demografi gitu ya. Demografi ini jenis kelamin, usianya, kemudian status perkawinannya, kemudian ada pertanyaan untuk keterangan dokumen kependudukan, apakah memiliki NIK, kalau NIK itu sumbernya dari mana? Dari kartu keluarga kah? Atau dari KTP kah? Atau dari dokumen kependudukan yang lain seperti akta kelahiran gitu ya. Kemudian ada itu terkait dengan migrasi resen atau migrasi seumur hidup ya. Jadi ditanyakan terkait dengan eh, tempat tinggal ya, atau tempat tinggal domisili 5 tahun yang lalu, atau tempat wilayah ya, kabupaten kota eh, responden dilahirkan itu di mana, seperti itu. Ada juga keterangan pendidikan, itu mulai dari eh, eh, partisipasi sekolah, apakah saat ini sekolah atau belum bersekolah gitu ya, untuk eh, penduduk yang mungkin usianya 5 tahun ke bawah, gitu ya. Tingkat pendidikannya apa, jenjang pendidikannya apa, eh, levelnya, maksudnya kelasnya itu kelas 1, 2, 3, kalau kuliah itu semester berapa gitu ya, sampai ditanyakan dengan ijazah atau pendidikan terakhir yang diperoleh oleh responden. Ijazah terakhirnya itu apa itu ya? Apakah SMA, eh, perguruan tinggi, mulai dari diploma, profesi sampai dengan program studi doktoral gitu ya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan itu. Ada juga terkait dengan kepemilikan tabungan itu untuk literasi dan inklusi keuangan ya. Ada juga terkait dengan ini teknologi informasi dan komunikasi itu ya. Ditanyakan apakah pernah mengakses internet gitu ya. Punya HP, apakah di rumah biasa mengakses internet melalui device-nya atau gawainya apa, apakah dari laptop, tablet, PC, dan lain sebagainya. Kalau akses internet itu tujuannya untuk apa, dan lain sebagainya. Makanya pertanyaannya banyak sekali gitu ya. Ada juga terkait dengan perjalanan setahun terakhir ini pernah pergi ke mana gitu ya. Atau korban kejahatan, pernah nggak setahun terakhir ini jadi korban kejahatan, baik itu penipuan, atau mungkin pencurian, atau eh, pencurian dengan kekerasan, pelecehan seksual, dan lain sebagainya gitu ya. Gangguan fungsional ini terkait dengan kondisi apa? eh, Gangguan fungsional terkait dengan kondisi eh, bagian dari tubuh kita ya, apakah bisa berfungsi dengan baik. Biasanya pertanyaannya terkait dengan apakah mengalami gangguan dalam hal penglihatan gitu, kedua tangan untuk memegang, dalam berkomunikasi atau dalam mengurus eh, diri sendiri, ini bisa sedikit menggambarkan terkait dengan disabilitas yang dialami oleh responden. Hanya saja untuk keterangan gangguan fungsional ini kita tidak bisa diagregasikan dengan indikator yang lain. Misalnya 7 sampai 12 tahun yang bersekolah di SD yang mengalami gangguan fungsional dalam hal melihat, seperti itu gitu ya. Dan keterangan-keterangan lain ya, ada imunisasi, pengasuhan anak, penolong persalinan, akses terhadap makanan, keterangan perumahan. Perumahan itu macam-macam ditanya, lantainya
terbuat dari apa, air minumnya sumbernya dari mana, bahan bakar utama dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya ada keterangan terkait dengan kepemilikan barang ini karena sebagai salah satu gambaran untuk kondisi kasar sosial ekonomi, punya motor enggak gitu ya, punya simpanan enggak, punya perhiasan emas apa enggak, punya TV yang diameternya minimal TV layar datar ya, yang minimal 30 inch dan lain sebagainya. Dan yang paling menarik di kuesioner Susenas juga kita menanyakan terkait dengan keterangan perlindungan sosial. Apakah responden atau rumah tangga ini menjadi penerima bantuan PKH, BPNT, punya jaminan sosial apa saja, BPJS gitu ya. Apakah memiliki jaminan sosial terkait dengan kematian, jaminan hari tua dan lain sebagainya gitu ya. Dan yang modul yang rutin kita tanyakan setiap pendataan di Susenas baik di Maret maupun eh, September itu adalah konsumsi pengeluaran gitu ya, konsumsi. Jadi untuk lebih jelasnya mungkin teman-teman semua bisa mengakses web kami gitu. Di situ ada contoh kuesioner Susenas yang tebalnya ya menyerupai buku gitu ya. Jadi masing-masing bisa sampai 20 sampai dengan 40 halaman kuesionernya. Itu kenapa pendataan Susenas di lapangan idealnya memakan waktu sekitar 2 sampai 3 jam untuk pendataan lengkap seperti itu. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Ya. Jadi cakupan data seperti yang tadi saya sampaikan untuk ada core, ada core itu modul istilah kuesioner intinya gitu ya. Ada KP konsumsi pengeluaran, dari situ ada indikator-indikator nanti yang bisa dihasilkan gitu ya. Kalau dari core itu kita bisa tahu karakteristik rumah tangga dilihat dari demografinya, dilihat dari tingkat pendidikannya, kesehatannya. Kalau pendidikan salah satu indikatornya mungkin yang paling sederhana adalah mungkin angka melek huruf, angka partisipasi sekolah gitu ya, menurut kelompok umur dan jenjang pendidikan gitu. Eh, Ijazah atau STTB terakhir yang dimiliki gitu. Kemudian kalau dari perumahan itu ada akses air dan sanitasi layak gitu ya. Eh, apakah rumah tangga tersebut memiliki sanitasi yang layak, sumber air minumnya adalah sumber air yang termasuk kategori sumber air minum layak dan seterusnya. Sementara kalau dari konsumsi pengeluaran, mungkin teman-teman pernah dengar gitu ya angka kemiskinan. Nah, angka kemiskinan ini diperoleh dari kuesioner konsumsi pengeluaran. Jadi pertanyaan yang banyak yang kita tanyakan mulai dari beras sampai garam, penyedap, kecap dan lain sebagainya, ini kita olah dengan metode tertentu menghasilkan garis kemiskinan ya sebagai dasar perhitungan garis kemiskinan, tingkat kemiskinan dan ketimpangan atau Gini rasio. Sementara untuk modul tematiknya itu kita tadi seperti yang saya sampaikan di awal, ada sosial budaya, pendidikan, eh, kesehatan dan perumahan di mana nanti di situ ada indikator-indikator yang bisa dihasilkan dari data tersebut untuk indikator-indikator perlindungan sosial, penunjang pendidikan itu seperti misalnya eh, jarak antara rumah dan sekolah gitu ya. Kegiatan ekstrakurikuler, jam belajar di luar jam belajar di sekolah dan lain sebagainya. Ada juga terkait dengan ketahanan pangan, perilaku sosial budaya ya, terkait dengan pertunjukan seni, situs warisan budaya gitu. eh, dan perumahan serta sanitasi yang indikator perumahan dan sanitasi yang lebih mendalam di samping juga dengan indikator-indikator lainnya. Baik, eh, selanjutnya, oke. Susenas itu memang digunakan sebagai salah satu sumber data yang bisa menghasilkan indikator-indikator untuk melihat capaian ya. Jadi sebagai capaian eh,
program pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah ya. Jadi data Susenas itu selain tentunya kalau untuk adik-adik mungkin sebagai bahan penelitian gitu ya. Tapi kalau untuk pemerintah itu digunakan untuk perencanaan dan evaluasi program pembangunan gitu ya. Kemudian untuk evaluasi di program sektoral di kementerian atau lembaga juga mendukung pemenuhan indikator untuk kemiskinan, Gini rasio, kemudian komponen indeks modal manusia, dan indikator SDGs gitu ya, indikator TPB, tujuan pembangunan berkelanjutan ya. Jadi dari 114 indikator TPB, 43-nya itu ya dihasilkan oleh BPS. Nah, sebagian besar itu dihasilkan dari data Susenas, ya. Baik, kita lanjutkan. Bisa next mungkin. Nah, untuk publikasi hasil Susenas, teman-teman bisa mengakses web kami di jatim.bps.go.id. Untuk hasil Susenas ini ada beberapa publikasi yang sifatnya agak spesifik gitu ya. Jadi di dalamnya ada informasi-informasi atau data-data khusus terkait misalnya pendidikan gitu ya. Jadi kalau pendidikan di situ kami sajikan data-data terkait misalnya angka partisipasi sekolah, rata-rata lama sekolah, itu hingga level kabupaten kota. Kemudian ada juga statistik pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga ini eh, mengulik gitu ya, membahas terkait dengan misalnya rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita. Per kapita tuh per individu gitu ya, per bulan sebesar ya nominalnya berapa untuk wilayah Provinsi Jawa Timur. Konsumsi protein, kemudian konsumsi kalorinya berapa itu ada di publikasi statistik pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga ya. Eh, Kemudian ada juga terkait dengan statistik atau profil penduduk lanjut usia ya. Jadi penduduk itu kan kelompok umurnya beda-beda ya. Ada balita di bawah 5 tahun, ada usia produktif gitu, ada yang termasuk dengan kelompok umur di lanjut usia ini sekitar 60 tahun ke atas. Dan di situ eh, informasinya banyak mulai dari eh, tingkat pendidikannya, kemudian eh, kelompok umurnya, kondisi kesehatannya gitu ya. Itu bisa dilihat di eh, publikasi-publikasi kami untuk profil penduduk lanjut usia. Untuk kesehatan ada lagi gitu ya. Jadi kalau kesehatan itu akses ke fasilitas kesehatan. Berapa banyak yang kalau sakit itu mengunjungi rumah sakit, baik rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta, atau mungkin ada yang mengunjungi puskesmas, proses kelahirannya dibantu oleh tenaga kesehatan, dokter kah atau bidan atau tenaga kesehatan lainnya itu ada di eh, publikasi statistik kesehatan. Nah, untuk perumahan dan pemukiman ini juga di dalamnya terkait dengan perumahan gitu ya. Jadi perumahan itu mulai dari status kepemilikan bangunan tempat tinggalnya. Rumahnya itu milik sendiri atau dia bebas sewa. Bebas sewa itu artinya dia menempati rumah tanpa harus mengeluarkan biaya apapun gitu ya. Atau sewa atau kontrak atau misalnya presentasi persentase penduduk yang status tempat tinggalnya adalah merupakan rumah dinas dan lain-lainnya itu ada di statistik perumahan dan pemukiman. Nah, kalau teman-teman atau adik-adik pengen tahu profil perempuan dan laki-laki Provinsi Jawa Timur gitu ya, ini merupakan data terpilah ya. Di situ ada data-data terkait dengan pendidikannya, status pekerjaannya, lapangan usahanya yang dipilah berdasarkan jenis kelamin gitu ya, antara laki-laki dan perempuan. Tapi kalau untuk keseluruhan data Susenas yang sifatnya umum, teman-teman bisa melihat di publikasi indikator kesejahteraan rakyat. Di situ
lebih lengkap ya. Jadi di situ indikatornya lebih banyak, maksud saya mulai dari pendidikan, kesehatan gitu ya, perumahan, pengeluaran dan lain sebagainya. Baik, lanjut. Nah, itu mungkin gambaran secara umum gitu ya terkait dengan Susenas. Kenapa kita pakai data Susenas itu karena memang datanya cukup lengkap gitu, series juga tersedia dalam data series yang cukup panjang, makanya Susenas cocok untuk dilakukan penelitian. Topik yang salah satu topik yang menarik buat teman-teman semua mungkin adalah Susenas untuk penelitian. Ini mungkin teman-teman sekarang mungkin lebih banyak yang sudah masuk semester 2 ke atas gitu ya. Dalam waktu dekat harus membuat tugas akhir atau skripsi. Nah, teman-teman bisa mengeksplor data Susenas banyak sekali gitu ya, mengelaborasi data Susenas. Teman-teman juga bisa mengakses data mikronya gitu ya melalui Silastik, bisa menghubungi kami, bisa langsung datang ke kantor BPS gitu ya, BPS Provinsi Jawa Timur atau menghubungi melalui web juga bisa. Nah, ini beberapa contoh terkait dengan topik gitu ya, kalau kita bisa sebut gitu, topik untuk penelitian. Jadi kalau teman-teman mau melakukan penelitian, yang paling utama teman-teman harus menentukan aku mau bahas apa dulu nih, temanya apa dulu. Nah, dari situ baru kita akan bisa merujuk ke variabel apa yang akan kita gunakan. Jadi sekarang, mulai dari sekarang boleh deh teman-teman akses web BPS Provinsi Jawa Timur untuk melihat berbagai macam data di situ ya. Nanti dari situ mungkin teman-teman bisa mendapatkan ide gitu ya. Kira-kira apa sih yang menarik untuk teman-teman angkat sebagai topik penelitian teman-teman nanti. Penelitian ini memang tidak terbatas untuk pemenuhan tugas akhir aja gitu ya. Dalam beberapa mata kuliah yang teman-teman terima sekarang juga mungkin ada tugas-tugas yang harus dikumpulkan itu berkaitan dengan penelitian. Sangat menarik. Susunas itu banyak sekali topik-topik yang bisa diangkat. Buat artikel itu mungkin penelitiannya tidak terlalu lengkap seperti kalau kita bikin tugas akhir atau skripsi gitu ya. Tapi data-datanya bisa diakses dari Susenas. Atau misalnya mau bikin infografis gitu ya, indikator-indikator apa yang ingin kita sampaikan ke publik gitu ya, khususnya ya minimal di lingkungan pendidikan di UPN lah seperti itu ya. Itu sebagai salah satu media untuk literasi statistik. Nah, ini beberapa contoh terkait dengan topik untuk penelitian yang bisa diambil dari data Susenas gitu ya. Kalau misalnya dari topik kesehatan itu mungkin bisa kita ngangkat pengeluaran biaya kesehatan untuk rumah tangga gitu ya. Atau misalnya pengaruh kepemilikan jaminan kesehatan terhadap pemanfaatan fasilitas kesehatan. Itu ada juga data-datanya. Kemudian atau misalnya status sosial ekonomi terhadap kualitas hunian rumah tangga. Ini topiknya terkait dengan keterangan dari perumahan ya. Ketimpangan akses sanitasi layak antara wilayah perkotaan dan pedesaan itu topik perumahan. Kalau teman-teman mau ngangkat topik tentang kemiskinan, oh banyak lagi gitu ya. Analisis profil rumah tangga miskin di Indonesia, sorry di Jawa Timur ya dalam hal ini mungkin berdasarkan data Susenas misalnya salah satu contohnya. Kemudian misalnya ada lagi analisis determinan kemiskinan multidimensi Jawa Timur gitu. Itu bisa dari dengan topik kemiskinan. Atau kalau tidak mungkin pendidikan ya. Salah satu contohnya mungkin determinasi putus sekolah pada anak usia sekolah di Jawa Timur atau ketimpangan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Jawa Timur dan lain sebagainya. Jadi cukup banyak gitu. Karena mungkin saya oh banyak sekali ini menarik itu menarik. Nah mungkin teman-teman mulai sekarang bisa sambil buka-buka lah ya
di web kami, kira-kira data apa ini yang bisa nanti dibahas. Atau teman-teman mungkin sambil lalu jalan gitu, mungkin melihat, oh ternyata banyak lansia yang masih bekerja. Nah, itu bisa juga dianggap sebagai salah satu topik penelitian gitu ya. Usia non produktif yang masih aktif bekerja. Nah, seperti itu mungkin bisa diangkat sebagai salah satu topik penelitian. Baik, lanjut. Nah, kalau teman-teman sudah mendapatkan topiknya, langkah selanjutnya gitu ya dari Susenas ini kita bisa memilah datanya. Jadi di data itu kan kalau dilihat dari sifatnya itu ada data kualitatif gitu ya, merupakan data kategori dan ada juga data kuantitatif gitu ya. Itu numerik, itu biasanya kalau dari data Susenas ada umur dalam tahun, rata-rata pengeluaran, satuannya rupiah, kemudian ada konsumsi kalorinya, protein, jumlah anggota rumah tangganya. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman sudah menentukan saya mau pakai analisis data kuantitatif atau data kualitatif, dari situ teman-teman baru bisa menentukan metode apa yang paling pas untuk melakukan analisis gitu ya. Data kualitatif itu sebetulnya data kualitatif kadang-kadang lebih eh, pe- apa ya istilahnya pembahasannya lebih luas ya karena sifatnya kadang-kadang memang lebih apa ya eh, kalau kuantitatif itu kan angka ya angka itu sudah misalnya angka itu sudah mutlak gitu tapi kalau kualitatif itu sifatnya literasinya, studi literaturnya itu harus lebih luas karena oh anggap karena dia lebih kepada kriteria apa sosial yang sifatnya lebih dinamis begitu ya. Jadi kalau ada informasi atau saran, oh ini berpengaruh gitu ya terhadap variabel ini, nah itu bisa dikuatkan hanya dengan istilahnya hasil amatan atau objektif. Tapi kalau data kuantitatif itu biasanya kita pakai uji gitu ya. Jadi lebih lebih apa istilahnya lebih eh, namanya lebih tegas gitu ya. Jadi sifatnya itu lebih pasti gitu. Nah, dari segi waktu pendataan, data Susenas itu eh, bisa merupakan data cross section ya itu data yang dikumpulkan pada satu waktu tertentu jadi kita bisa mengangkat hanya misalnya pada eh, satu waktu tertentu tahun 2024 saja atau tahun 2025 saja itu lebih terfokus hanya pada satu waktu tertentu saja. Sementara kalau untuk data time series kita bisa menggunakan data tahunan yang seriesnya panjang misalnya mulai dari tahun 2020 atau 10 tahun terakhir misalnya dari 2015 sampai dengan 2025 gitu ya. Tergantung topik yang kita pilih waktu pendataannya gitu yang akan kita angkat nanti baru kita akan menentukan metode selanjutnya. Dari skala pengukurannya, data Susenas itu ada data nominal ya. Misalnya data nominal itu dia hanya untuk membedakan gitu ya. Kalau jenis kelamin itu laki dan perempuan gitu. Kalau keluhan kesehatan itu mengalami atau tidak mengalami. Jadi hanya sebagai pembeda. Ada juga data interval. Interval itu berarti dia mengandung rentang gitu ya. Jadi kalau kelompok umur itu misalnya kelompok umur 5 tahunan 0 sampai 4 tahun, kemudian kalau rama rawat inap itu misalnya 1 sampai 3 hari, 4 sampai 6 hari atau di atas 7 hari gitu ya. Eh, Kalau ada juga data Susenas yang mungkin skala pengukurannya ordinal misalnya seperti tingkat pendidikan gitu. Jadi ada tingkat-tingkat seperti itu. Nah, ada juga skala pengukuran untuk data Susenas ini merupakan rasio ya. Jadi rasio itu mengandung nilai mutlak, ada nilai nol mutlaknya. Jadi kalau umur itu ada umur 1, ada umur 2,
umur 4 tahun, 15, 17, dan seterusnya ya. Ada juga kalau itu dalam tahun, tapi kalau dalam bulan misalnya ada yang 12 bulan, 13 bulan, dan lain sebagainya. Lama diberi ASI juga ada 3 bulan, 4 bulan, dan seterusnya itu ya rahasianya. Oke, baik, kita lanjut. Untuk metode analisisnya, yang mungkin secara umum, secara garis besar, teman-teman bisa menggunakan analisis deskriptif gitu ya. Jadi kalau analisis deskriptif ini hanya menggambarkan atau merangkum data yang ada tanpa membuat kesimpulan umum terhadap populasi yang lebih luas. Jadi teman-teman bisa menampilkannya dalam bentuk diagram gitu ya, dalam bentuk infografis, mungkin diagram batang atau gambar gitu, atau misalnya diagram pie chart itu ya untuk nilai persentase. Sementara kalau ada analisis yang lebih istilahnya lebih mendalam gitu ya, ini ada analisis inferensia. Jadi di situ ada setelah kita menginput atau mengentry data hasil pengumpulan data gitu, hasil survei, datanya ini bisa primer, kita melakukan survei sendiri, atau data sekunder. Ini kita bisa ngambil data dari sumber yang sudah ada, misalnya seperti data Susenas ini. Kemudian di situ kita lakukan pengujian dengan metode statistik tertentu, di mana di situ nanti setelahnya hasil ujinya itu membantu kita untuk menarik kesimpulan gitu ya, dan membuat keputusan untuk membuat generalisasi tentang populasi atau objek amatan yang kita lakukan eh, pengamatan atau penelitian gitu ya dari data sampel atau data sampel atau untuk menggambarkan populasi yang diwakilinya. Contohnya metode analisis untuk analisis inferensia ini kita bisa pakai regresi logistik gitu ya. Regresi logistik itu biasanya variabel variabel independennya itu dia biner, ada ya atau tidak. Biasanya dinotasikan 1 atau 0 gitu. Biasanya kita membahas terkait dengan kemiskinan, ya miskin atau tidak, akses pendidikan, misalnya mendapatkan mudah atau tidak gitu ya. 0101 notifikasinya seperti itu. Kalau regresi linear itu lebih sederhana, di mana ada variabel eh, independen ya, dan variabel dependen gitu ya. Jadi yang dipengaruhi, jadi ada beberapa variabel yang dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. Nah, variabel-variabel lainnya itu teman-teman bisa ngambil dari variabel-variabel yang ada di data Susenas. Atau misalnya kalau mau melihat terkait dengan perbedaan kebijakan, bisa menggunakan difference in difference gitu ya, atau analisis ketimpangan Gini, ada metode TEL, eh, Gini, atau juga ada evaluasi program ya, kita bisa menggunakan Propensity Score Matching (PSM) gitu ya, dan lain sebagainya. Cuma untuk membahas ini memang kita perlu melakukan studi literatur yang lebih mendalam gitu untuk informasi-informasi pendukungnya. Baik, lanjut. Oke, jadi untuk penelitian, teman-teman, yang paling pertama itu adalah kalau misalnya menggunakan data Susenas ya, jadi teman-teman harus bisa memahami apa istilahnya konsep definisi dari variabel-variabel yang ada di dalam data Susenas, khususnya untuk variabel-variabel yang teman-teman gunakan untuk penelitian. Di web kami juga kami sertakan juga konsep definisi buku pedoman terkait dengan pendataan Susenas ini gitu ya. Setelah itu teman-teman bisa mengidentifikasi variabel. Kalau karena Susenas merupakan pendataan sampel, itu maka jangan lupa untuk memilih variabel penimbang weight gitu ya sebagai pengali. Jadi kalau sampel itu istilahnya, kalau Susenas satu rumah tangga itu untuk Jawa Timur saat ini dia mewakili satu
satu data responden di Jawa Timur itu mewakili kurang lebih sekitar 300 penduduk gitu ya. Jadi jangan lupa kalau untuk perhitungan dengan data Susenas, teman-teman harus menyertakan juga variabel weight-nya, pengalinya gitu ya, atau penimbangnya. Setelah itu teman-teman juga bisa memilih jenis datanya yang seperti tadi saya sampaikan di awal, apa dia akan menggunakan data nominal, skala, atau interval, tergantung objek penelitian teman-teman yang ambil. Kalau persiapannya sudah lengkap, teman-teman bisa memilih metode analisis yang paling sesuai, tentunya didukung dengan studi literatur yang cukup. Kalau memang perlu, teman-teman bisa melakukan konsultasi statistik kepada kami ya, yang di BPS Provinsi Jawa Timur, bisa mengakses Halo PST-nya gitu ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang sudah, tapi mungkin lebih banyak yang belum pernah mengakses Halo PST. Jadi di situ teman-teman bisa menanyakan segala sesuatunya tentang data statistik yang diperlukan, data apa saja yang diperlukan, eh, metodenya yang cocok seperti apa gitu. Jadi kalau hal-hal yang berkaitan dengan statistik, teman-teman bisa konsultasikan dengan kami gitu, atau dengan tim kami di BPS Provinsi Jawa Timur. Baik, lanjut. Ini contoh saja, contoh kuesioner dari, contoh tampilan data dari data Susenas ya. Kalau misalnya teman-teman nanti mengakses data mikro, jadi ada beberapa variabel. Nah, ini kan variabelnya banyak sekali ya, dan besar sekali gitu. Jadi, teman-teman nanti bisa mengakses data mikro ini hanya untuk variabel-variabel yang dibutuhkan. Jadi, teman-teman bisa membuka kuesionernya, terus memilih rincian pertanyaan mana yang diperlukan, nanti bisa meminta data mikronya ke Halo PST ya. Tapi memang ada prosedur yang harus dilewati gitu. Oke, ada mekanisme tertentu untuk mendapatkan data mikro. Oke, bisa juga makanya kan ada pojok statistik ya di UPN. Nah, itu bisa memanfaatkan seperti itu, bisa bertanya dulu ke teman-teman agen statistik di potiknya UPN. Baik, lanjut. Ini untuk dokumen core-nya. Yang selanjutnya adalah untuk dokumen konsumsi pengeluaran gitu ya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat, salah satunya ini nanti ditanya nih gitu ya. Seminggu terakhir kemarin beras itu habis berapa kilo untuk satu rumah tangga. Beras ketannya berapa kilo ya. Ketelannya berapa kilo gitu, dan lain sebagainya. Itu ditanya detail mulai dari beras, minyak, telur, tahu, tempe, daging, buah-buahan, sayur-sayuran. Sayur-sayurnya semua juga ditanya mulai dari bayam, kacang panjang, kubis, dan lain sebagainya. Itu ya. Eh, Makanya Susenas datanya cukup lengkap karena memang pertanyaan di dalam dokumen atau kuesionernya itu juga sangat banyak gitu. Oke, lanjut. Oke, tentunya data Susenas meskipun lengkap ya memiliki kekurangan juga gitu ya, selain juga kelebihannya. Selain karena memang datanya besar dan cukup representatif, juga bisa dipakai untuk data kuantitatif ya. eh, dengan skala cakupan analisisnya sampai dengan level kabupaten kota ya untuk wilayah regionalnya selain nasional. Tetapi Susenas juga memiliki keterbatasan gitu ya. Nah, seperti yang sebelumnya saya sampaikan, kami pernah mencoba untuk melakukan pendataan dengan rumah tangga sampel yang panel. Jadi kami ingin melihat perubahan konsumsi pada rumah tangga yang sama antar waktu dari waktu ke waktu, antar periode eh, periode pendataan ya. Misalnya kami melakukan Susenas panel itu dari tahun 2022 untuk beberapa kabupaten kota, untuk seluruh kabupaten kota mulai 2023 sampai 2024, tetapi dalam perjalanannya, dalam operasionalnya memang banyak sekali tantangan ya. Yang utamanya adalah responden menolak. Jadi ngapain sih datang dulu? Kemarin udah didata, sekarang didata lagi kan kayak gitu. Seperti
seperti itu. Nah, itu cukup cukup memberikan tantangan bagi kami untuk mengumpulkan data mm, yang baik ya. Karena kalau responden sudah tidak berkenan untuk memberikan jawaban, itu biasanya data ya informasinya tidak cukup bagus untuk diolah. Jadi informasinya tidak yang sebenarnya. Catat aja SMA, padahal mungkin dia sudah mengenyam pendidikan sampai pendidikan. Catat saja pengeluarannya sekian, padahal mungkin lebih dari itu. Kenapa pendekatan Susenas ini menggunakan konsumsi pengeluaran? Karena pada umumnya kita akan sangat sulit mendapatkan informasi dari responden terkait dengan pendapatan. Makanya kami dekati dengan pengeluaran, besarnya pengeluaran. Habis buat belanja beras berapa, buat bayar sekolah berapa, bayar listrik berapa. Itu kalau dikumpulkan, oh kalau dia bisa mengeluarkan sejumlah uang misalnya dalam 1 bulan habis sekitar 10 juta, ya pendapatan dia kan akan berada di sekitaran 10 juta seperti itu. Nah, kode variabelnya juga memang berubah antara kadang-kadang berubah gitu ya. Jadi kalau kita pakai sintak itu ya berarti harus menyesuaikan kode variabelnya. Untuk variabel bansos juga memang karena setiap tahun ada perubahan, jadi tahun sebelumnya kami akan menanyakan terkait dengan misalnya BLTDD, tahun ini kami tidak menanyakan. Jadi kalau untuk perlinsos memang variabelnya eh, yang paling paling lengkap itu terkait dengan maksudnya setiap tahun hampir ada itu dengan sesi yang cukup panjang itu PKH sama BPNT ya itu hampir setiap tahun akan kami tanyakan. Tapi kalau BLTDD, BLT Kesra itu terkait dengan isu terkini yang ada di wilayah Indonesia ya. Itu kalau memang sekarang itu karena kan Susenas itu ada beberapa pertanyaan yang memang diperlukan oleh kementerian atau lembaga pemerintah lain ya yang kita sisipkan di pendataan. Jadi itu tergantung sesuai dengan kebutuhan. Makanya antar waktu kadang-kadang tidak sama gitu ya. Oke, baik. Susunas juga untuk penelitian bisa diintegrasikan dengan data lain. Di kami, di BPS, itu juga ada pendataan terkait dengan potensi desa. Itu kita akan mendata seluruh desa yang ada di wilayah Jawa Timur. Itu akan ditanyakan, misalnya desa yang memiliki apa hmm, eh, apa ya istilahnya warning untuk bencana alam, misalnya gitu, yang memiliki Oke, maaf ya teman-teman. Jadi Bu Natria masih terkendala jaringan. Jadi mari kita tunggu dulu sebentar.
Izin Bu Natria, di- suaranya tidak terdengar. Iya, suaranya masih belum terdengar Bu Natria. Permisi Bu, mohon izin. Jadi suara Bu Natria masih belum terdengar ya. Masih belum terdengar Bu. Ya, untuk teman-teman mohon tunggu sebentar. Jadi Bu masih Bu Natria masih terkendala di mic-nya mungkin. Halo, mohon maaf. Sudah ya? Sudah Sudah terdengar Bu Natria. siap. Oke, makasih. Maaf. Bisa bantu next slide? Nah, oke, ini mungkin slide terakhir, teman-teman. Jadi itu kenapa kita pakai data Susenas untuk penelitian, karena memang datanya juga cukup lengkap.
series tahunnya juga cukup panjang, jadi ini bisa digunakan untuk tugas akhir atau bahan penelitian atau skripsi yang berbasis evidence. Maksudnya berbasis evidence itu karena kita memang melakukan pendataan langsung ke responden dengan menanyakan banyak pertanyaan untuk mengumpulkan informasi untuk variabel-variabel tertentu gitu ya. Jadi data Susenas ini bisa meningkatkan kualitas penelitian yang sifatnya kuantitatif seperti itu. Baik, oke. Ini mungkin salah satu ini aja apa intermezzo aja gitu ya. Ini kan tadi mungkin teman-teman sudah mendengarkan penjelasan saya yang cukup panjang lebar dan mungkin membosankan gitu ya. Saya coba tanya nih, kalau misalnya kita mau bikin penelitian terkait dengan rumah tangga penerima bantuan yang memiliki pengeluaran per kapita lebih tinggi dibandingkan yang tidak menerima bantuan, itu variabel apa aja yang digunakan? Misalnya, teman-teman mungkin bisa tulis di kolom chat ya, seperti itu. Ada yang bisa respon mungkin variabelnya apa aja nih? Variabel yang paling 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 apa ya gampang kalau dari pembahasan di eh, contohnya untuk pertanyaan eh, yang ada di layar itu. Ada yang tahu? Ada yang bisa respon mungkin dengan memberikan tanggapan di kolom chat? Oke, variabelnya. Nah, baik. Eh, jadi ini salah satu contoh saja ya. Jadi kalau untuk Susenas, untuk misalnya pertanyaan terkait dengan rumah tangga penerima bantuan, itu berarti variabel yang kita butuhkan dari data Susenas pertama adalah eh, jumlah apa rumah tangga, variabel rumah tangganya gitu ya. Berarti di dalam hal ini mungkin bisa kita mengambil kepala rumah tangganya, kemudian variabel apakah dia menerima bansos apa tidak gitu ya, kemudian jumlah pengeluaran ya, baik itu variabel untuk jumlah pengeluaran makanan dan non makanan gitu ya. Nah, sementara metodenya mungkin kita bisa menggunakan regresi linier atau juga regresi logistik gitu ya. Cuma mungkin salah satu kemungkinan biasnya ya eh, tidak apa istilahnya yang menerima bansos yang istilahnya dalam hal ini responden yang menerima bansos mungkin saja tidak banyak karena kita kan pendataannya merupakan sampel ya. Jadi kalau misalnya dalam satu desa itu yang menerima bansos katakanlah ada 50 keluarga gitu atau 50 rumah tangga sementara yang kita jadikan sampel ya dari 50 itu mungkin yang terkena sampel tidak semuanya. Itu mungkin letak biasnya. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan. Next slide. Oke, oke. Eh, ini yang terakhir mungkin. Jadi itu teman-teman yang barangkali yang bisa saya sampaikan. Semoga itu bisa menambah informasi atau wawasan teman-teman khususnya yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan data Susmes. Selanjutnya saya serahkan atau saya kembalikan ke Mas Suda selaku Master of Ceremony pada pagi hari ini. Silakan, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Natria atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Nah, jadi dari pemaparan Ibu Natria tadi, itu jadi kita bisa membuka wawasan kita tentang betapa krusialnya peran data dalam dunia akademik. Nah, materi kali ini tuh sangat inspiratif pertama dalam mengubah pandangan bahwa data statistik itu bukan sekedar kumpulan angka rumit, melainkan sebuah tambang emas, informasi yang siap diolah menjadi penelitian yang berkualitas dan berdampak nyata bagi pembangunan bangsa. Seperti itu. Nah, menarik Susenas ini tuh
dikenal sebagai Mother of Survey ya Bu. Jadi data ini tuh sangat representatif, mencakup skala nasional hingga kabupaten atau kota dan memiliki deret waktu yang panjang sehingga sangat cocok untuk bahan penelitian. Nah, Sustainance ini juga mendata berbagai aspek penting seperti konsumsi dan pengeluaran rumah tangga, kondisi perumahan, kesehatan dan gizi, pendidikan dan perlindungan anak. Nah, untuk sisi pemanfaatan strategi sendiri, data Sustainance ini merupakan sumber utama dalam menghasilkan indikator penting seperti tingkat kemiskinan, Gini rasio, dan pemenuhan indikator pembangunan 2025 sampai 2045. Nah, kita sebagai mahasiswa itu bisa didorong memanfaatkan data mikrosustainability ini untuk skripsi berbasis evidence melalui berbagai metode analisis, baik deskriptif maupun inferensial. Gitu. Nah, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan menggunakan fitur raise hand ataupun bisa mengirimkan pertanyaannya melalui kolom chat di Zoom ini. Untuk disertai nama juga ya. Terima kasih. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa raise hand, teman bisa mengisi di kolom chat ya. Tadi apa ada pertanyaan di kolom chat ya? Ya, pas saya saat eh, eh, materi ada ya. Hmm, Baik Bu, ini udah ada satu pertanyaan. Jadi izin memaparkan dari Kak Sayidah. Halo? Izin Hmm. bertanya terkait pemanfaatan data mikrosurvei sosial ekonomi nasional, sejauh mana akses data tersebut dapat diberikan kepada peneliti atau mahasiswa untuk keperluan penelitian. Selain itu, bagaimana Badan Pusat Statistik memastikan bahwa kerahasiaan identitas responden tetap terjaga meskipun data tersebut digunakan oleh pihak luar untuk analisis? Siap. Saya jawab satu-satu, ini ada 3 pertanyaan gitu ya. Oke, saya jawab dari Ya, pertanyaan Mbak Saidah dulu. Terima kasih Mas Huda untuk bantuannya. Jadi kalau untuk menjaga kerahasiaan identitas responden, tentunya eh, kerahasiaan identitas responden ini memang kan dilindungi undang-undang. Jadi nanti kalau teman-teman mengakses data mikro kami, gitu ya, data mikronya Susenas, itu datanya identitas responden itu tidak akan diketahui. Jadi variabel yang diberikan ini silastik ya, atau misalnya nanti teman-teman mengunjungi langsung ke kantor BPS itu hanya ada misalnya identitas, saya detailnya itu hanya paling nomor urut saja, nomor urut responden. Jadi si responden ini misalnya responden 1, 2, 3, 4, 5 dan lain sebagainya. Tapi teman-teman bisa misalnya nambahin jenis kelaminnya apa, kemudian umurnya berapa. Untuk alamat atau keterangan wilayah itu tidak disertakan. Jadi tidak akan detect gitu misalnya si responden ini tinggalnya di mana dan lain sebagainya seperti itu. Ya, data mikro ini sebetulnya bisa diakses baik ada yang berbayar maupun yang apa 0 rupiah ya. Tapi mungkin untuk mekanisme lebih lanjutnya teman-teman bisa menghubungi Silastik atau mungkin minta bantuan teman-teman di Potik atau barangkali untuk jelasnya biar saya tidak salah menjelaskannya, mungkin nanti Bu Ari bisa melengkapi gitu ya untuk mekanisme mendapatkan data mikro seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan Mbak Mutia ya, mengapa di waktu tahun 1064 sampai dengan awal 65 Susenas dilakukan di seluruh wilayah seluruh provinsi di Indonesia kecuali
Maluku dan Irian. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan program? Ya, tentunya selain dulu itu untuk tahun-tahun segitu ya, ini adik-adik yang masih unyu-unyu, saya juga belum lahir ya waktu itu. Itu kendala itu masih ada terkait dengan keamanan ya. Kendalanya lebih kepada letak geografis dan kondisi keamanan di wilayah tersebut. Karena memang pendataan kita langsung datangnya ke responden, itu keselamatan petugas pendataan itu juga menjadi salah satu concern kami. Makanya pada saat COVID kemarin kita juga ada penyesuaian prosedur pada saat pengumpulan data ke lapangan. Karena meskipun COVID, data Susenas tetap harus ada karena untuk evaluasi capaian program pembangunan beberapa diantaranya. Jadi untuk variabel-variabel tentu kita skip, tapi pendataan tetap dilakukan, tapi dengan memperhatikan keamanan untuk si pendata maupun responden yang didata. Nah, pada saat itu kondisi keamanannya memang tidak mendukung untuk dilakukan pendataan di Provinsi Maluku dan Irian Jaya seperti itu. Lanjut sama Mbak Fariza ya. Sekarang harga kebutuhan pokok sering naik, tapi indikator kemiskinan dari Susunas dihitung dari pengeluaran rumah tangga. Menurut BPS, apakah cara ini masih cukup menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat? Tentunya masih sangat relevan ya, Mbak Mbak Fariza. Karena apa? Pada saat pendataan Susenas, khususnya untuk konsumsi pengeluaran, itu kami di awal pendataan juga melakukan pendataan atau pengumpulan data rentang harga. Jadi kalau tadi di slide itu ada contoh kuesioner konsumsi pengeluaran, ada contoh komoditas mulai dari beras sampai eh, micin, garam, dan lain sebagainya, itu sebelumnya kami input namanya harga ya, rentang harga. Jadi kalau misalnya beras harganya 1 kilo itu kalau di Surabaya paling murah berapa? Ada yang tahu? Nah, harganya beras di Surabaya itu kisarannya mungkin sekarang sekitar 12.000 sampai 25.000 per kilo. Itu kita pasang di program entry ya. Jadi begitu petugas pendata lapangan mengatakan misalnya rumah tangga A selama seminggu terakhir, karena memang akhir itu menghabiskan 3 kilo beras dengan harga misalnya 1 kilonya itu di rumah tangga A. Di rumah tangga B, oh dia lebih kaya orangnya, dia pakai beras organik mungkin ya. Yang harga 1 kilonya mungkin 25 atau 30, berarti habisnya sekitar 80.000. Nah, harga-harga itu yang selalu kita update setiap pelaksanaan pendataan Susenas. Jadi kita menuliskan harga di situ sesuai dengan harga pokok yang ada di lapangan, gitu ya. Jadi sebelum pendataan, petugas kami juga diminta untuk melakukan pengumpulan harga semua komoditas ya dari berbagai wilayah. Jadi kalau misalnya di Pacitan harganya pasti beda lah dengan yang di Surabaya. Yang di Kota Batu pasti beda harganya dengan di Trenggalek dan lain sebagainya. Jadi harga itu akan merujuk pada kondisi sekarang. Kenapa? Makanya kemiskinan itu diambilnya dari Susenas karena Susenas pendataannya rutin dan update gitu ya. Jadi kalau tahun 2025 ya kita merujuk pada kondisi sosial ekonomi tahun 2025. Seperti itu. Baik, nah untuk Mbak Zulfa ya, ini tadi disebutkan bahwa satu rumah tangga, satu individu ya, mohon maaf, satu individu untuk mewakili 350 individu lainnya untuk di Jawa Timur. Dan yang rumah tangga itu dia, karena kita kalau total mungkin kalau satu rumah tangga itu mewakili sekitar 100 sampai 200 rumah